Halo semuanya, masih bersama kami Revios Family 99. Di video kali ini Revios akan membahas alur cerita Perfect World episode 115. Tapi sebelum lanjut, bantu channel ini dengan subscribe ya guys. Oke, mari kita langsung saja mulai ke ceritanya, let's go. Si Hao setelah mendapatkan informasi dari kakek burung agar pergi ke Istana Awan Langit dengan arahan Setu untuk mengaktifkan formasi teleportasi, dan perjalanannya tak mulus seperti yang diharapkan. Tapi akhirnya sampailah si Hao di alam atas. Si Hao yang baru saja tiba di alam atas seperti merasakan kehilangan kultivasinya. Bahkan untuk terbang pun merasa kesulitan. Setu mulai membandingkan antara alam bawah dan atas karena di alam atas ini hukum jalan agungnya lebih sempurna. Jadi bisa menekan kekuatan tempur. Dan Setu lalu menanyakan apa maksud dari tulang putih. Si Hao pun menjelaskan kemungkinan berasal dari binatang buas di alam atas ini. Kemudian si Hao menghampiri sumber suara burung yang didengarnya karena dia merasa dari suara burung itu ada kekuatan spiritual yang kuat. Binatang itu adalah Phoenix perak. Tapi tak terlihat begitu cerdas yang dikelilingi tulang raksasa. Saat si Hao menghampirinya melihat pergerakan dari tentakel jamur. Si Hao pun menyimpulkan kalau tulang itu berasal dari binatang yang dimakan tentakel jamur tersebut. Dia mencoba menyerang tentakel jamur yang mulai mengelilingi burung itu. Sesaat kemudian muncul butiran-butiran spora berwarna kuning keemasan. Tanpa pikir panjang si Hao mengambil burung itu dan terbang segera. Lalu tentakel itu menyerang si Hao. Tapi dia yang masih terluka karena kejadian di saluran dua alam tak bisa mempertahankan rune. Sehingga susah menggunakan kekuatannya. Dengan menggunakan belati penakluk iblis akhirnya si Hao bisa melarikan diri. Dia pun bersandar di sebuah batu mencoba untuk memulihkan diri. Dan saat dia mulai kehilangan kesadaran, dia melihat beberapa orang datang menghampirinya. Saat tersadar si Hao melihat seperti kakeknya. Dan tiba-tiba sudah berada di dalam kamar dan diobati oleh kakek ketiga desa Zhu. Lalu kakek itu menyarankan untuk tidak terlalu banyak bergerak dulu agar lukanya cepat sembuh. Dia juga menjelaskan bagaimana si Hao bisa berada di dalam pondok kakek. Sambil berjalan, kakek itu menyarankan agar si Hao tidak mempengaruhi orang-orang di desa ini. Malam pun tiba, si Hao terlihat bermeditasi menggunakan teknik nirvana 5 elemen di atas danau dan merubah penampilannya untuk menyamar. Sedangkan Phoenix perak yang mengikutinya berubah menjadi seorang wanita. Ia merasa efek obatnya masih ada. Dia lalu melanjutkan pemulihan ranah transformasi darah. Dan sangat beruntung bagi si Hao karena masih bisa menerobos lagi dari batasan ranah itu. Tapi dia sadar kalau ini bukan solusi terbaik. Karena masih perlu melakukan transformasi lagi sebelum berhasil disempurnakan. Jadi dia memutuskan berhenti menggunakan kekuatan hukum. Setelah pagi fajar menyapa tiba, si Hao yang masih bermeditasi di atas danau. Ia mendengar penjelasan kakek ketiga dan anggota tim pemburu dari dalam hutan. Yang menjelaskan kompetisi pertempuran pemilihan prajurit yang merupakan latihan untuk pertempuran 3.000 negara. Membuat semua negara bersaing agar mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian si Hao menghampiri kakek ketiga dan bertanya tentang apa keuntungan besar itu. Kakek itu menjelaskan kalau kompetisi ini diadakan setiap 1000 tahun sekali. Meski bagi desa Zhu merupakan mitos untuk menggapainya. Tapi si Hao yang melihat ada peluang besar untuk menemukan keluarganya. Dan ia memutuskan ikut berpartisipasi. Beberapa saat setelah itu di arena bela diri kota Huawei. Terlihat banyak praktisi berlomba mengangkat tungku seberat 1000 kaki. Agar bisa langsung mengikuti kompetisi di arena. Kakek ketiga tetap memberi semangat meski anggotanya gagal mengangkat tungku tersebut. Dan tiba-tiba muncul gulungan perintah penguasa kota dari pusaran awan ungu. Yang mengumumkan agar segera melapor bila melihat wanita berambut perak seperti di gambar. Wanita itu dirumorkan sering bertikai dengan penguasa kuil immortal. Kemudian seseorang melaporkan kalau dia merasa pernah melihatnya di kota Huawei. Dan suara itu menyuruh agar semua orang tidak meninggalkan kota Huawei sebelum penguasa kuil immortal datang. Si Hao yang tak menyangka kalau dirinya yang baru saja tiba di alam atas akan bertemu dengan penguasa kuil immortal.
Sejenak terlihat kilatan tinju petir menyambar bersamaan. Dengan munculnya sosok dari pusaran cahaya ungu. Dia adalah The Chong Rana Venerable utusan dari kuil Immortal. Dia langsung menanyakan keberadaan wanita itu. Dan dijawabnya kalau berada di dekat lembah. Bersamaan dengan itu peri Yao Chen dan dua sosok bawahan The Chong juga muncul. Mereka berempat langsung melakukan pencarian ke lembah yang dimaksud. Sementara itu terjadi pertarungan udara di luar aula. Sosok berambut emas yang membunuh dua orang dan melukai seorang yang terjatuh. Sosok berambut emas itu adalah Sandian Zi, sang legenda yang melintasi alam atas. Dengan tinju petirnya ternyata dia juga mencari wanita berambut perak yang dirumorkan mendapatkan harta berharga. Ketiga di peti tembaga dan menemukan kuil Supreme. Meski belum diketahui kebenarannya, Sandian Zi langsung terbang pergi. Disusul Si Hao yang juga ikut terbang karena tertarik dengan harta yang dimaksud. Di pegunungan di luar kota Huawei, dari kejauhan Si Hao melihat Yao Chen dan De Chong yang bertemu Mo Yu. Mereka bertiga melakukan pertarungan yang cukup sengit. Membuat Si Hao heran mengapa mereka semua menekan ranahnya. Tapi tiba-tiba muncul Sandian Zi membuat Yao Chen dan De Chong memutuskan mengakhiri pertarungan dan pergi. Untuk mencari wanita yang berambut perak. Disusul juga dengan Mo Yu dan Dian Zi yang juga pergi. Si Hao yang masih di lokasi memutuskan harus segera memulihkan diri agar mampu bersaing. Siapakah wanita berambut perak? Harta apakah yang didapat? Sehingga menjadi buruan banyak faksi alam atas. Dan film pun selesai. Dan emang keren film Donghua 1 ini. Apakah Si Hao akan mampu bersaing dengan para jenius di alam atas ya guys? Kita tunggu aja episode kelanjutannya. Nah, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai dan Revios Family 9 pamit dulu ya. Thanks for watching, bye-bye. Thank you.